Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel Bercerita dengan teman-teman Anda. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arif. Arif adalah anak kedua dari 3 bersaudara, memiliki kakak laki-laki bernama Amir dan adik perempuan bernama Aisyah. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan ibunya sebagai penjual sayur di pasar tradisional. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Arif memiliki impian yang besar. Ia ingin menjadi seorang ulama yang dapat membantu masyarakat dan memajukan agama Islam. Arif sangat ingin mempelajari agama Islam lebih dalam dan menjadi seorang yang bijak dan berpengetahuan. Arif adalah sosok yang sangat berbakti dan taat. Ia selalu membantu ayah dan ibunya dalam pekerjaan sehari-hari, serta selalu menjaga adiknya Aisyah. Arif juga sangat taat dalam menjalankan ibadah, seperti salat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Suatu hari, Arif mendengar tentang sebuah pondok pesantren yang terletak di kaki gunung sangat terpencil. Pondok pesantren tersebut dikenal sebagai tempat pendidikan agama yang sangat baik dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Arif sangat ingin masuk ke pondok pesantren tersebut, namun ia khawatir bahwa keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Arif memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya tentang impian dan keinginannya untuk masuk ke pondok pesantren. Ayah Arif sangat mendukung keinginan Arif dan berjanji untuk mencari cara agar Arif dapat masuk ke pondok pesantren tersebut. Ayah Arif bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan mencari informasi tentang pondok pesantren tersebut. Setelah beberapa hari, Ayah Arif berhasil mendapatkan informasi bahwa pondok pesantren tersebut memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan memiliki kemampuan yang baik. Ayah Arif sangat gembira dan memutuskan untuk mendaftarkan Arif ke pondok pesantren tersebut. Arif sangat gembira dan bersemangat ketika ia mendengar bahwa ia telah diterima sebagai santri di pondok pesantren tersebut. Ia tidak sabar untuk memulai perjalanan barunya sebagai santri dan mempelajari agama Islam lebih dalam. Namun, Arif juga merasa sedih karena ia harus meninggalkan keluarganya dan desanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Dan begitulah, Arif memulai perjalanan barunya sebagai santri di pondok pesantren yang terletak di kaki gunung sangat terpencil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia yakin bahwa ia akan menemukan cahaya yang akan membimbingnya dalam perjalanan hidupnya. Berikut adalah lanjutan bab 1 dari novel, Cahaya di Kaki Gunung. Setelah beberapa hari, Arif dan ayahnya berangkat ke pondok pesantren. Mereka berjalan kaki selama beberapa jam, melewati jalan yang berliku-liku dan menanjak. Arif merasa lelah, tapi ia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Ketika mereka tiba di pondok pesantren, Arif terkejut melihat bangunan yang sederhana dan tua. Ia tidak menyangka bahwa pondok pesantren yang terkenal itu memiliki bangunan yang seperti itu. Ayah Arif memperkenalkan Arif kepada kiai yang akan menjadi gurunya. Kiai itu bernama Kiai Haji Abdullah, dan ia memiliki reputasi sebagai ulama yang sangat bijak dan berpengetahuan. Kiai Haji Abdullah memandang Arif dengan mata yang tajam dan bijak. "Selamat datang, Arif," katanya. "Saya senang Anda telah memilih pondok pesantren ini sebagai tempat belajar Anda." Arif merasa malu dan tidak enak, tapi ia berusaha untuk tetap tegak dan tidak menunjukkan rasa takutnya. "Terima kasih, Kiai," katanya. "Saya sangat senang dapat belajar di sini." Kiai Haji Abdullah tersenyum dan memperkenalkan Arif kepada santri-santri lainnya. Arif merasa sedikit lebih nyaman setelah itu, tapi ia masih merasa bahwa ia tidak cukup baik untuk belajar di pondok pesantren itu. Tapi Kiai Haji Abdullah tidak membiarkan Arif merasa seperti itu. "Arif, Anda tidak perlu merasa takut atau tidak cukup baik," katanya. "Anda telah dipilih oleh Allah SWT untuk belajar di sini, dan Anda memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang ulama yang bijak dan berpengetahuan." Arif merasa terharu dan bersemangat setelah mendengar kata-kata Kiai Haji Abdullah. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang ulama yang bijak dan berpengetahuan. Dan begitulah, Arif memulai perjalanan barunya sebagai santri di pondok pesantren yang terletak di kaki gunung sangat terpencil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,
Tapi ia yakin bahwa ia akan menemukan cahaya yang akan membimbingnya dalam perjalanan hidupnya. Berikut adalah lanjutan bab 1 dari novel, Cahaya di Kaki Gunung. Hari-hari pertama Arif di pondok pesantren sangatlah sulit. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan sistem belajar yang sangat ketat. Arif harus bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan salat subuh dan kemudian memulai hari dengan belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Arif juga harus berbagi kamar dengan beberapa santri lainnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi, ia berusaha untuk tetap sabar dan tidak mengeluh. Suatu hari, ketika Arif sedang belajar di perpustakaan, ia bertemu dengan seorang santri yang bernama Umar. Umar adalah santri yang sudah lama belajar di pondok pesantren itu dan memiliki reputasi sebagai santri yang sangat pintar dan berpengetahuan. Umar mendekati Arif dan memperkenalkan dirinya. "Halo, aku Umar," katanya. "Aku melihat kamu sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu memerlukan bantuan?" Arif merasa terharu dengan tawaran Umar. "Terima kasih, Umar," katanya. "Aku memang sedang kesulitan memahami beberapa materi." Umar tersenyum dan duduk di sebelah Arif. "Aku akan membantu kamu memahami materi tersebut," katanya. "Kita bisa belajar bersama-sama." Arif merasa sangat berterima kasih kepada Umar. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang seperti Umar, yang sangat pintar dan berpengetahuan, serta sangat baik dan sabar. Dengan bantuan Umar, Arif mulai memahami materi yang sebelumnya ia tidak pahami. Ia juga mulai merasa lebih nyaman di pondok pesantren itu, karena ia memiliki teman yang sangat baik seperti Umar. Tapi, Arif tidak tahu bahwa ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ia tidak tahu bahwa ia akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memahami materi yang lebih sulit, serta menghadapi konflik dengan beberapa santri lainnya. Namun, Arif tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha untuk menjadi santri yang lebih baik, serta memahami materi yang lebih sulit. Ia akan terus berjuang untuk mencapai cita-citanya, serta menjadi seorang ulama yang bijak dan berpengetahuan. Hari-hari berikutnya, Arif dan Umar menjadi sangat dekat. Mereka belajar bersama-sama, berdiskusi tentang materi yang sulit, dan berbagi pengalaman hidup. Arif merasa sangat berterima kasih kepada Umar, karena Umar telah membantunya memahami materi yang sulit dan menjadi lebih percaya diri. Suatu hari, ketika Arif dan Umar sedang belajar di perpustakaan, Kiai Haji Abdullah memanggil mereka. "Arif, Umar, saya ingin berbicara dengan kalian tentang sesuatu yang penting," katanya. Arif dan Umar merasa penasaran dan berjalan menuju ruangan Kiai Haji Abdullah. Ketika mereka tiba, Kiai Haji Abdullah memandang mereka dengan mata yang bijak. "Kalian berdua telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memahami materi," katanya. "Saya ingin memberikan kalian tugas yang lebih sulit, yaitu mempelajari kitab-kitab klasik yang sangat sulit." Arif dan Umar merasa terkejut dan tidak yakin apakah mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut. Tapi, Kiai Haji Abdullah memandang mereka dengan mata yang percaya diri. "Saya yakin kalian berdua dapat menyelesaikan tugas tersebut," katanya. "Kalian hanya perlu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah." Arif dan Umar merasa terharu dan bersemangat. Mereka berjanji kepada diri sendiri untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Mereka juga berjanji untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan begitulah, Arif dan Umar memulai perjalanan mereka dalam mempelajari kitab-kitab klasik yang sangat sulit. Setelah beberapa hari menunggu, Arif akhirnya diterima sebagai santri dalam di pondok pesantren Kiai Haji Abdullah. Arif sangat gembira dan berterima kasih kepada Kiai Haji Abdullah yang telah memberinya kesempatan untuk belajar dan melayani keluarga Kiai. Sebagai santri dalam, Arif harus melayani keluarga Kiai dengan sungguh-sungguh. Ia harus membantu dengan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak makanan, dan mencuci pakaian. Arif juga harus belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan salat subuh dan kemudian memulai hari dengan belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Arif sangat bersemangat untuk memulai kehidupan barunya sebagai santri dalam. Ia berjanji kepada diri sendiri untuk bekerja keras dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Suatu hari,
Ketika Arif sedang membersihkan rumah, ia bertemu dengan istri Kiai Haji Abdullah, yang bernama Ibu Hajah. Ibu Hajah adalah seorang wanita yang sangat baik dan sabar. Ia memandang Arif dengan mata yang lembut dan berbicara dengan suara yang halus. "Arif, anakku," katanya, "saya senang kamu telah diterima sebagai santri dalam di sini. Saya berharap kamu dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang diajarkan oleh suamiku." Arif merasa terharu dan berterima kasih kepada Ibu Hajah. Ia berjanji kepada diri sendiri untuk bekerja keras dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Dan begitulah, Arif memulai kehidupan barunya sebagai santri dalam di pondok pesantren Kiai Haji Abdullah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia yakin bahwa ia dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Berikut adalah lanjutan bab 2 dari novel Cahaya di Kaki Gunung. Hari-hari berikutnya, Arif semakin terbiasa dengan kehidupan sebagai santri dalam. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Ia juga membantu dengan pekerjaan rumah tangga dan melayani keluarga Kiai dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, ketika Arif sedang membantu Ibu Hajah di dapur, ia bertemu dengan anak Kiai Haji Abdullah, yang bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang pemuda yang sangat pintar dan berpengetahuan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ulama seperti ayahnya. Ahmad memandang Arif dengan mata yang tajam dan berbicara dengan suara yang halus. "Arif, saya senang kamu telah diterima sebagai santri dalam di sini," katanya. "Saya berharap kamu dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang diajarkan oleh ayahku." Arif merasa terharu dan berterima kasih kepada Ahmad. Ia berjanji kepada diri sendiri untuk bekerja keras dan memahami materi yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdullah. Ketika hari-hari berlalu, Arif semakin dekat dengan Ahmad dan keluarga Kiai. Ia belajar banyak dari mereka dan memahami nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Tapi, Arif juga menghadapi tantangan yang tidak terduga. Ia harus menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang sulit dan menghadapi konflik dengan beberapa santri lainnya. Namun, Arif tidak menyerah. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh dan meminta bantuan dari Ahmad dan Kiai Haji Abdullah. Ia juga berdoa kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan dan petunjuk. Dan begitulah, Arif terus berjuang untuk mencapai cita-citanya dan menjadi seorang ulama yang bijak dan berpengetahuan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia yakin bahwa ia dapat menghadapi tantangan yang ada dengan kekuatan dan ketabahan. Berikut adalah lanjutan bab 2 dari novel Cahaya di Kaki Gunung. Seiring waktu, Arif semakin disukai oleh anak-anak Kiai Haji Abdullah. Mereka sangat menyukai cara Arif berbicara dan berperilaku yang sangat sopan dan hormat. Mereka juga sangat menyukai cara Arif membantu mereka dengan pekerjaan rumah tangga dan melayani keluarga Kiai dengan sungguh-sungguh. Ahmad, anak sulung Kiai Haji Abdullah, sangat menyukai Arif dan sering membantu Arif dalam memahami materi yang sulit. Ahmad juga sering memberikan nasihat dan petunjuk kepada Arif tentang cara menjadi seorang ulama yang bijak dan berpengetahuan. Sementara itu, adik-adik Ahmad, yaitu Aisyah dan Fatimah, sangat menyukai Arif dan sering bermain dengan Arif di halaman rumah Kiai. Mereka sangat menyukai cara Arif bermain dengan mereka dan membuat mereka tertawa. Kiai Haji Abdullah dan Ibu Hajah juga sangat menyukai Arif dan sering memberikan pujian dan penghargaan kepada Arif atas kebaikannya dan ketabahannya. Mereka sangat bangga memiliki Arif sebagai santri dalam di rumah mereka. Dengan demikian, Arif merasa sangat bahagia dan nyaman di rumah Kiai. Ia merasa seperti telah menemukan keluarga baru yang sangat menyayanginya dan membantunya dalam mencapai cita-citanya. Tapi, Arif tidak lupa bahwa ia masih memiliki tanggung jawab sebagai santri dalam untuk melayani keluarga Kiai dan mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih berpengetahuan, serta membantu keluarga Kiai dengan sepenuh hati. Berikut adalah lanjutan bab 2 dari novel Cahaya di Kaki Gunung. Suatu hari, ketika Arif sedang membantu Ibu Hajah di dapur, Ibu Hajah memandang Arif dengan mata yang lembut dan berbicara dengan suara yang halus. "Arif, anakku, saya sangat senang dengan kemajuanmu. Kamu telah menjadi santri dalam yang sangat baik dan membantu kami dengan sepenuh hati.
Arif merasa terharu dan berterima kasih kepada Ibu Hajah. Terima kasih, Ibu. Saya sangat senang dapat membantu keluarga Kiai dan mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ibu Hajah tersenyum dan memeluk Arif. Saya sangat bangga dengan kamu, Arif. Kamu telah menjadi bagian dari keluarga kami, dan kami akan selalu membantumu dalam mencapai cita-citamu. Arif merasa sangat bahagia dan nyaman dengan pernyataan Ibu Hajah. Ia merasa seperti telah menemukan keluarga baru yang sangat menyayanginya dan membantunya dalam mencapai cita-citanya. Ketika hari-hari berlalu, Arif semakin dekat dengan keluarga Kiai. Ia membantu mereka dengan sepenuh hati dan mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ia juga menjadi sangat populer di kalangan santri-santri lainnya karena kebaikannya dan ketabahannya. Tapi, Arif tidak lupa bahwa ia masih memiliki tanggung jawab sebagai santri dalam untuk melayani keluarga Kiai dan mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih berpengetahuan, serta membantu keluarga Kiai dengan sepenuh hati. Suatu hari, Kiai Haji Abdullah memanggil Arif dan meminta bantuannya untuk membersihkan kebun yang terletak di belakang rumah Kiai. Kebun itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang indah dan buah-buahan yang segar, tapi juga dipenuhi dengan rumput-rumput liar dan sampah-sampah yang tidak berguna. Arif sangat senang dapat membantu Kiai Haji Abdullah dan segera memulai pekerjaannya. Ia menggunakan cangkul dan sekop untuk membersihkan rumput-rumput liar dan sampah-sampah, serta memotong tanaman-tanaman yang sudah tua dan tidak berguna lagi. Ketika Arif sedang bekerja, ia merasa sangat tenang dan damai. Ia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah alam yang indah dan damai, jauh dari kebisingan dan kesibukan dunia luar. Setelah beberapa jam bekerja, Arif akhirnya selesai membersihkan kebun. Ia merasa sangat puas dan bangga dengan hasil kerjanya. Kebun itu sekarang terlihat sangat indah dan rapi, dengan tanaman-tanaman yang segar dan buah-buahan yang matang. Kiai Haji Abdullah sangat senang dan bangga dengan hasil kerja Arif. Arif, anakku, kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, katanya. Kebun ini sekarang terlihat sangat indah dan rapi, berkat kerja kerasmu. Arif merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada Kiai Haji Abdullah. Ia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat, tidak hanya untuk Kiai Haji Abdullah, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan begitulah, Arif terus belajar dan berkembang, tidak hanya dalam ilmu-ilmu agama, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih berguna, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berikut adalah lanjutan bab 3 dari novel Cahaya di Kaki Gunung. Setelah kebun berhasil dibersihkan, Kiai Haji Abdullah memanggil Arif dan meminta bantuannya untuk memperluas kebun. Arif, anakku, saya ingin memperluas kebun ini agar kita dapat menanam lebih banyak tanaman dan buah-buahan, katanya. Arif sangat senang dan bersemangat untuk membantu Kiai Haji Abdullah. Ia segera memulai pekerjaannya, menggunakan cangkul dan sekop untuk menggali tanah dan memperluas kebun. Ketika Arif sedang bekerja, ia merasa sangat tenang dan damai. Ia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah alam yang indah dan damai, jauh dari kebisingan dan kesibukan dunia luar. Setelah beberapa hari bekerja, Arif akhirnya selesai memperluas kebun. Ia merasa sangat puas dan bangga dengan hasil kerjanya. Kebun itu sekarang terlihat sangat luas dan indah, dengan tanah yang subur dan siap untuk ditanami. Kiai Haji Abdullah sangat senang dan bangga dengan hasil kerja Arif. Arif, anakku, kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, katanya. Kebun ini sekarang terlihat sangat luas dan indah, berkat kerja kerasmu. Arif merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada Kiai Haji Abdullah. Ia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat, tidak hanya untuk Kiai Haji Abdullah, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kemudian, Kiai Haji Abdullah meminta Arif untuk membantunya menanam tanaman-tanaman baru di kebun yang telah diperluas. Arif sangat senang dan bersemangat untuk membantu Kiai Haji Abdullah. Ia segera memulai pekerjaannya, menggunakan bibit-bibit tanaman yang telah disiapkan oleh Kiai Haji Abdullah. Suatu hari, ketika Arif sedang bekerja di kebun, ia bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Amir.
Amir adalah seorang pemuda yang berusia lebih tua dari Arif dan memiliki kebiasaan merokok dan minum kopi. Amir memperkenalkan dirinya kepada Arif dan mulai berbicara tentang kebiasaan merokok dan minum kopi. Arif yang awalnya tidak pernah merokok dan minum kopi, mulai merasa penasaran dan ingin mencoba. Amir menawarkan Arif sebatang rokok dan Arif menerimanya. Ia menghisap rokok itu dan merasa seperti sedang merasakan sesuatu yang baru dan menarik. Kemudian, Amir juga menawarkan Arif secangkir kopi dan Arif menerimanya. Ia meminum kopi itu dan merasa seperti sedang merasakan sesuatu yang baru dan menarik. Arif mulai merasa seperti sedang menjadi bagian dari kelompok baru yang lebih dewasa dan berpengalaman. Ia mulai merasa seperti sedang memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tapi, Arif tidak menyadari bahwa kebiasaan merokok dan minum kopi itu dapat memiliki dampak negatif pada kesehatannya dan kehidupannya. Ia tidak menyadari bahwa kebiasaan itu dapat membuatnya menjadi lebih tergantung dan lebih sulit untuk berhenti. Dan begitulah, Arif mulai terjebak dalam kebiasaan merokok dan minum kopi yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatannya dan kehidupannya. Setelah Arif mulai merokok dan minum kopi, ia mulai mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ia menjadi lebih santai dan lebih mudah bergaul dengan teman-temannya. Tapi ia juga menjadi lebih malas dan lebih sulit untuk fokus pada pelajarannya. Kiai Haji Abdullah dan Ibu Hajah mulai menyadari perubahan dalam kehidupan Arif dan mulai khawatir tentang dampak negatif dari kebiasaan merokok dan minum kopi itu. Mereka mulai berbicara dengan Arif tentang kebiasaan itu dan mencoba untuk membantunya untuk berhenti. Tapi, Arif tidak mau mendengarkan dan mulai merasa seperti sedang diatur oleh Kiai Haji Abdullah dan Ibu Hajah. Ia mulai merasa seperti sedang kehilangan kebebasannya dan mulai memberontak terhadap mereka. Sementara itu, Amir, teman baru Arif, mulai mempengaruhi Arif untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk. Ia mulai mengajak Arif untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Arif mulai terjebak dalam lingkaran yang tidak baik dan mulai kehilangan arah dalam kehidupannya. Ia harus berjuang untuk mengatasi kebiasaan merokok dan minum kopi itu dan kembali ke jalan yang benar. Arif mulai mengalami masalah kesehatan karena kebiasaan merokok dan minum kopi itu. Kiai Haji Abdullah dan Ibu Hajah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Arif karena kebiasaan itu. Amir mulai mempengaruhi Arif untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk dan Arif mulai kehilangan arah dalam kehidupannya. Suatu hari, Kiai Haji Abdullah memanggil Arif ke ruangannya. Arif merasa penasaran dan sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi. "Arif, anakku," kata Kiai Haji Abdullah dengan suara yang serius. "Saya telah mendengar tentang kebiasaan merokok dan minum kopi yang kamu lakukan. Saya sangat kecewa dengan kamu, karena kamu telah melanggar peraturan yang saya tetapkan." Arif merasa malu dan sedikit takut. Ia tidak menyangka bahwa Kiai Haji Abdullah akan mengetahui tentang kebiasaan itu. "Saya akan memberikan kamu hukuman," kata Kiai Haji Abdullah. "Kamu harus menebang rumpun bambu yang lebat seperti hutan yang terletak di belakang rumah Kiai. Kamu harus menebangnya sendirian, tanpa bantuan siapapun." Arif merasa terkejut dan sedikit takut. Ia tidak pernah menebang bambu sebelumnya, dan ia tidak tahu bagaimana caranya. "Tapi, Kiai," kata Arif dengan suara yang lembut, "saya tidak tahu bagaimana caranya menebang bambu. Saya takut saya tidak bisa melakukannya." Kiai Haji Abdullah tersenyum dan memandang Arif dengan mata yang bijak. "Arif, anakku," kata ia, "saya tidak ingin kamu menjadi orang yang lemah dan tidak berani. Saya ingin kamu menjadi orang yang kuat dan berani. Kamu harus belajar untuk menebang bambu, dan kamu harus melakukannya sendirian." Arif merasa sedikit lebih berani dan memutuskan untuk menerima hukuman itu. Ia berjanji kepada diri sendiri untuk menebang rumpun bambu itu, tidak peduli betapa sulitnya. Arif memulai pekerjaannya untuk menebang rumpun bambu yang lebat seperti hutan. Ia membawa cangkul dan sekop, serta membawa air dan makanan untuk berjaga-jaga. Ketika Arif tiba di lokasi rumpun bambu, ia merasa sedikit tidak nyaman. Rumpun bambu itu terlihat sangat lebat dan gelap, seperti sebuah hutan yang tidak terjamah. Arif dapat merasakan aura yang tidak enak di sekitar rumpun bambu itu. Arif memutuskan untuk tidak memperhatikan perasaannya yang tidak enak dan memulai pekerjaannya.
Ia mulai menebang bambu-bambu yang lebat. Tapi ia segera menyadari bahwa pekerjaannya tidak semudah yang ia pikirkan. Bambu-bambu itu sangat keras dan sulit untuk ditebang. Arif harus menggunakan semua kekuatannya untuk menebang satu bambu saja. Ia juga mulai merasakan kelelahan yang sangat besar. Ketika Arif sedang menebang bambu, ia mendengar suara-suara aneh di sekitar rumpun bambu. Suara-suara itu terdengar seperti suara-suara hantu yang sedang mengelilingi rumpun bambu. Arif merasa sangat takut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus segera meninggalkan lokasi itu. Tapi Arif tidak dapat meninggalkan lokasi itu. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya untuk menebang rumpun bambu itu. Ia memutuskan untuk terus menebang bambu-bambu itu, tidak peduli betapa sulitnya. Dan begitulah, Arif terus menebang bambu-bambu itu, tidak peduli betapa sulitnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Arif memutuskan untuk memperbaiki alat tebangnya. Ia meminta izin kepada Pak Kiai untuk menggunakan gergaji dan golok yang lebih tajam. Pak Kiai mengizinkannya dan bahkan memberikan Arif sebatang rokok sebagai penghargaan atas kerjanya yang keras. "Arif, anakku," kata Pak Kiai dengan senyum. "Kamu telah bekerja keras untuk menebang rumpun bambu itu. Saya ingin memberikan kamu penghargaan atas kerjamu yang keras. Silakan merokok dan nikmati kopi yang saya sediakan." Arif merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Kiai. Ia memutuskan untuk merokok dan menikmati kopi yang disediakan oleh Pak Kiai. Ia juga meminta izin kepada Bu Hajah untuk membawa cemilan dan kopi sebagai bekal untuk menebang rumpun bambu. Bu Hajah tersenyum dan memberikan Arif cemilan dan kopi yang lezat. "Arif, anakku," kata Bu Hajah, "saya ingin memberikan kamu cemilan dan kopi sebagai bekal untuk menebang rumpun bambu itu. Silakan menikmati dan jangan lupa untuk beristirahat jika kamu merasa lelah." Arif merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Bu Hajah. Ia memutuskan untuk menebang rumpun bambu itu dengan lebih semangat dan percaya diri. Dengan gergaji dan golok yang lebih tajam, serta rokok dan kopi yang disediakan oleh Pak Kiai, Arif merasa siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Arif melanjutkan pekerjaannya untuk menebang rumpun bambu itu. Dengan gergaji dan golok yang lebih tajam, serta rokok dan kopi yang disediakan oleh Pak Kiai, Arif merasa siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Tapi, ketika Arif sedang menebang bambu, ia mulai merasakan gangguan yang tidak biasa. Ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti suara-suara hantu yang sedang mengelilingi rumpun bambu. Arif merasa sangat takut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus segera meninggalkan lokasi itu. Tapi, Arif tidak dapat meninggalkan lokasi itu. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya untuk menebang rumpun bambu itu. Ia memutuskan untuk terus menebang bambu-bambu itu, tidak peduli betapa sulitnya. Ketika Arif sedang menebang bambu, ia mendengar suara-suara aneh yang semakin keras. Ia merasa seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, Arif melihat sesuatu yang tidak terlihat yang sedang mengelilingi rumpun bambu. Ia melihat jin penunggu pohon bambu yang sedang mengancamnya. "Kamu tidak boleh menebang pohon bambu ini," kata jin penunggu pohon bambu dengan suara yang keras. "Pohon bambu ini adalah tempat tinggalku, dan kamu tidak boleh mengganggunya." Arif merasa sangat takut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus segera meninggalkan lokasi itu. Arif merasa sangat takut dan tidak nyaman ketika melihat jin penunggu pohon bambu. Tapi, ia tidak ingin menyerah dan memutuskan untuk terus menebang bambu-bambu itu. "Maaf, jin penunggu pohon bambu," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya tidak ingin mengganggu tempat tinggal Anda, tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan saya untuk menebang rumpun bambu ini." Jin penunggu pohon bambu terlihat marah dan mengancam Arif. Tapi, Arif tidak menyerah dan terus menebang bambu-bambu itu. Ketika Arif sedang menebang bambu, ia merasa seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah badai yang sangat kuat. Tapi, Arif tidak menyerah dan terus menebang bambu-bambu itu. Ia memutuskan untuk tidak memperhatikan gangguan-gangguan yang tidak terlihat dan terus fokus pada pekerjaannya. Setelah beberapa jam bekerja, Arif akhirnya selesai menebang rumpun bambu itu.
Ia merasa sangat lelah dan tidak nyaman. Tapi ia juga merasa sangat bangga dan puas dengan hasil kerjanya. Ketika Arif sedang beristirahat, ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti suara-suara hantu yang sedang mengelilingi rumpun bambu. Tapi, kali ini, suara-suara itu terdengar lebih lembut dan lebih ramah. "Terima kasih, Arif," kata suara-suara itu. "Kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Kami akan memberikan kamu hadiah sebagai penghargaan atas kerjamu yang keras." Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman ketika mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti suara-suara hantu yang sedang mengelilingi rumpun bambu. Tapi, ia juga merasa sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, jin penunggu pohon bambu muncul di depan Arif. Jin itu terlihat sangat ramah dan tersenyum kepada Arif. "Terima kasih, Arif," kata jin penunggu pohon bambu. "Kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Kami akan memberikan kamu hadiah sebagai penghargaan atas kerjamu yang keras." Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Jin penunggu pohon bambu kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam sakuannya. Bungkusan itu terlihat sangat indah dan berkilauan. "Ini adalah hadiah untuk kamu, Arif," kata jin penunggu pohon bambu. Bungkusan ini berisi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini akan membantumu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kamu hadapi di masa depan. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia tahu bahwa ia harus menerima hadiah itu dengan hati yang terbuka. "Terima kasih, jin penunggu pohon bambu," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya akan menerima hadiah ini dengan hati yang terbuka dan akan menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan saya hadapi di masa depan." Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman ketika menerima hadiah dari jin penunggu pohon bambu. Tapi, ia juga merasa sangat penasaran tentang jin itu dan ingin mengenalnya lebih baik. "Jin penunggu pohon bambu," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya ingin mengajak Anda berteman. Apakah Anda mau?" Jin penunggu pohon bambu terlihat sangat terkejut dan tidak nyaman. Tapi, ia juga terlihat sangat senang dan bersemangat. "Ya, saya mau," kata jin penunggu pohon bambu dengan suara yang keras. "Saya sangat senang dapat berteman dengan kamu, Arif." Arif merasa sangat senang dan bersemangat. Ia mengajak jin penunggu pohon bambu untuk minum kopi dan merokok bersama. "Bagaimana kalau kita minum kopi dan merokok bersama?" kata Arif dengan suara yang lembut. Jin penunggu pohon bambu terlihat sangat senang dan bersemangat. "Ya, saya sangat suka minum kopi dan merokok," kata ia dengan suara yang keras. Mereka berdua kemudian duduk di bawah pohon bambu dan minum kopi serta merokok bersama. Arif merasa sangat senang dan bersemangat dapat berteman dengan jin penunggu pohon bambu. "Jin penunggu pohon bambu," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya sangat senang dapat berteman dengan Anda. Apakah Anda memiliki nama?" Jin penunggu pohon bambu terlihat sangat senang dan bersemangat. "Ya, saya memiliki nama," kata ia dengan suara yang keras. "Nama saya adalah Jaka." Setelah mereka berdua minum kopi dan merokok bersama, Jaka tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa ia ingin membantu Arif membereskan bambu dan membersihkan tempat itu. "Arif, saya ingin membantu kamu membereskan bambu dan membersihkan tempat ini," kata Jaka dengan suara yang keras. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu bahwa Jaka memiliki kemampuan untuk membantu membereskan bambu dan membersihkan tempat itu. "Tapi, bagaimana kamu bisa membantu saya?" tanya Arif dengan suara yang lembut. Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. "Saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah," kata Jaka dengan suara yang keras. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu bahwa Jaka memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, Arif juga merasa sangat senang dan bersemangat. Ia tahu bahwa dengan bantuan Jaka, pekerjaan membereskan bambu dan membersihkan tempat itu akan menjadi lebih mudah dan cepat. "Baiklah, Jaka," kata Arif dengan suara yang lembut.
Saya sangat senang jika kamu bisa membantu saya membereskan bambu dan membersihkan tempat ini. Jaka tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tongkat yang terlihat sangat indah dan berkilauan. Dengan tongkat ini, saya akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat, kata Jaka dengan suara yang keras. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Jaka kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke arah bambu-bambu yang masih berdiri. Ia mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dimengerti oleh Arif, dan kemudian tongkatnya berkilauan dengan cahaya yang sangat terang. Bambu-bambu yang masih berdiri kemudian mulai bergerak sendiri, seperti jika mereka sedang diarahkan oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Mereka mulai bergerak ke arah Jaka, dan kemudian Jaka mengarahkan tongkatnya ke arah mereka. Dengan satu gerakan tongkat, bambu-bambu tersebut mulai terpotong satu persatu, seperti jika mereka sedang dipotong oleh sebuah mesin yang sangat tajam. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman, karena ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" tanya Arif dengan suara yang lembut. Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. "Saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah," kata Jaka dengan suara yang keras. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah bambu-bambu tersebut terpotong, Jaka kemudian mengarahkan tongkatnya ke arah tanah yang masih berantakan. Ia mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dimengerti oleh Arif, dan kemudian tanah tersebut mulai bergerak sendiri, seperti jika mereka sedang diarahkan oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Tanah tersebut kemudian mulai teratur dan rapi, seperti jika mereka sedang diatur oleh sebuah mesin yang sangat canggih. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman, karena ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" tanya Arif dengan suara yang lembut. Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. "Saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah," kata Jaka dengan suara yang keras. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah Jaka selesai membersihkan tanah dan bambu, ia kemudian berpaling kepada Arif dan tersenyum. "Arif, saya ingin mengabdi kepada kamu," kata Jaka dengan suara yang lembut. "Saya ingin menjadi temanmu dan membantumu dalam segala hal." Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Tapi, Jaka, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk membalas budi kamu." Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya ingin berteman dengan Arif dan membantumu dalam segala hal. "Saya tidak meminta imbalan apapun, Arif," kata Jaka dengan suara yang lembut. "Saya hanya ingin berteman dengan kamu dan membantumu dalam segala hal. Asalkan kita bisa berteman, saya akan sangat bahagia." Arif merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada Jaka. Ia tahu bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia. "Terima kasih, Jaka," kata Arif dengan suara yang lembut. "Saya sangat bahagia bisa berteman dengan kamu. Saya akan selalu mengingat budi kamu dan akan selalu membantumu dalam segala hal." Jaka tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian berpaling kepada Arif dan mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sampingnya. "Saya akan selalu berada di sampingmu, Arif," kata Jaka dengan suara yang lembut. "Saya akan selalu membantumu dalam segala hal dan akan selalu menjadi temanmu yang setia." Arif mulai merasa lebih nyaman dan senang bersama Jaka. Ia mulai menerima Jaka sebagai temannya dan merasa bahwa Jaka dapat membantunya dalam segala hal. "Tapi, Jaka, saya memiliki syarat untuk kamu," kata Arif dengan suara yang lembut. "Kamu hanya boleh muncul saat saya memanggil atau dalam keadaan bahaya. Saya tidak ingin kamu muncul secara tiba-tiba dan membuat saya terkejut."
Jaka tersenyum dan mengangguk. Saya setuju, Arif, kata Jaka dengan suara yang lembut. Saya akan hanya muncul saat kamu memanggil atau dalam keadaan bahaya. Saya tidak ingin membuat kamu terkejut atau tidak nyaman. Arif merasa sangat senang dan lega. Ia tahu bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia. Terima kasih, Jaka, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya sangat senang memiliki teman seperti kamu. Saya akan selalu mengingat budi kamu dan akan selalu membantumu dalam segala hal. Jaka tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian menghilang dan meninggalkan Arif sendirian. Arif merasa sangat senang dan lega. Ia tahu bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia. Ia juga tahu bahwa ia dapat mengandalkan Jaka dalam segala hal. Dengan hati yang lega, Arif kembali ke rumahnya dan melanjutkan kegiatan sehari-harinya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia, dan ia akan selalu mengingat budi Jaka. Arif merasa sangat senang dan lega setelah Jaka menghilang. Ia tahu bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia. Tapi, Arif juga merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membuat Jaka menjadi lebih baik dan lebih setia. Arif kemudian memutuskan untuk menjadikan Jaka jin muslim. Ia tahu bahwa dengan menjadi muslim, Jaka akan menjadi lebih baik dan lebih setia. Jaka, saya ingin menjadikan kamu jin muslim, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya ingin kamu menjadi lebih baik dan lebih setia. Jaka tersenyum dan mengangguk. Saya setuju, Arif, kata Jaka dengan suara yang lembut. Saya ingin menjadi lebih baik dan lebih setia. Arif kemudian mengambil posisi duduk yang lebih dekat dengan Jaka. Ia kemudian memegang tangan Jaka dan memulai bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kata Arif dengan suara yang lembut. Jaka mengikuti bacaan syahadat dengan suara yang lembut dan jelas. Ia mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Arif dengan penuh kesadaran dan keimanan. Setelah selesai membaca syahadat, Arif kemudian menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Jaka. Ia tahu bahwa dengan membaca Al-Fatihah, Jaka akan menjadi lebih baik dan lebih setia. Jaka, saya ingin menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada kamu, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya ingin kamu menjadi lebih baik dan lebih setia. Jaka tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian membaca Al-Fatihah dengan suara yang lembut dan jelas. Tanpa diduga, Jaka semakin sakti dan semakin setia setelah membaca Al-Fatihah. Ia menjadi lebih kuat dan lebih cepat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Arif. Arif, saya merasa bahwa saya menjadi lebih sakti dan lebih setia setelah membaca Al-Fatihah, kata Jaka dengan suara yang lembut. Saya ingin terus menjadi lebih baik dan lebih setia untuk kamu. Arif merasa sangat senang dan lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat Jaka menjadi lebih baik dan lebih setia. Ia juga tahu bahwa Jaka akan selalu menjadi teman yang sangat baik dan setia baginya. Arif masih merasa sangat senang dan lega setelah Jaka menjadi jin muslim dan membaca Al-Fatihah. Ia merasa bahwa ia telah menemukan teman yang sangat baik dan setia. Tapi, Arif masih penasaran tentang bungkusan yang diberikan oleh Jaka sebelumnya. Ia masih tidak tahu apa yang ada di dalam bungkusan itu. Jaka, apa yang ada di dalam bungkusan itu? Tanya Arif dengan suara yang lembut. Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa bungkusan itu berisi sesuatu yang sangat spesial. Bungkusan itu berisi pring petuk. Arif, kata Jaka dengan suara yang lembut. Pring petu adalah senjata yang sangat kuat dan dapat membantu kamu dalam menghadapi musuh-musuhmu. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pring petu. Tapi, Jaka, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pring petu, kata Arif dengan suara yang lembut. Jaka tersenyum dan mengatakan bahwa Arif tidak perlu khawatir. Ia akan mengajarkan Arif cara menggunakan pring petu. Saya akan mengajarkan kamu cara menggunakan pring petuk, Arif, kata Jaka dengan suara yang lembut. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan selalu ada di sampingmu untuk membantumu. Hari itu, Arif merasa sangat bahagia karena ia telah menjadi santri yang lebih baik dan lebih setia. Ia juga merasa sangat senang karena ia telah memiliki teman yang sangat baik dan setia, yaitu Jaka. Ketika Arif sedang berjalan di halaman pondok, ia melihat Ahmad, anak Kiai, sedang berjalan menuju ke arahnya. Ahmad terlihat sangat senang dan bersemangat. Arif,
Kamu adalah santri dalam paling baik, kata Ahmad dengan suara yang keras. Kamu selalu patuh dan setia kepada Kiai dan kepada Allah. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kamu jajanan dan sedikit uang jajan sebagai penghargaan atas kebaikanmu. Arif merasa sangat terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu bahwa ia harus menerima hadiah itu dengan hati yang terbuka. Terima kasih, Ahmad, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya sangat senang dan berterima kasih atas penghargaan ini. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi santri yang lebih baik dan lebih setia. Ahmad tersenyum dan mengangguk. Saya yakin kamu akan selalu menjadi santri yang baik dan setia, Arif, kata Ahmad dengan suara yang lembut. Saya akan selalu memantau kamu dan membantumu dalam segala hal. Hari itu, Kiai memanggil Arif dan beberapa santri lainnya ke ruangannya. Mereka semua merasa penasaran tentang apa yang akan dikatakan oleh Kiai. Anak-anakku, hari ini kalian mendapat libur, kata Kiai dengan suara yang lembut. Tapi, kalian tidak boleh pulang ke rumah. Kalian harus tetap berada di pondok dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Arif dan santri-santri lainnya merasa sedikit kecewa. Mereka semua ingin pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga mereka. Tapi, Kiai, apa yang kita bisa lakukan di sini? Tanya salah satu santri dengan suara yang lembut. Kiai tersenyum dan mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke pasar malam yang sedang berlangsung di dekat pondok. Kalian bisa pergi ke pasar malam dan menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sana, kata Kiai dengan suara yang lembut. Tapi, kalian harus tetap berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Arif dan santri-santri lainnya merasa sangat senang dan bersemangat. Mereka semua ingin pergi ke pasar malam dan menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Terima kasih, Kiai, kata Arif dengan suara yang lembut. Kami akan pergi ke pasar malam dan menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Arif merasa sangat senang dan bersemangat ketika berangkat ke pasar malam bersama dengan santri-santri lainnya. Ia membawa uang yang diberikan oleh Ahmad sebagai penghargaan atas kebaikannya. Tapi, Arif juga tidak lupa membawa pemberian jaka, yaitu pring petuk. Ia membawa pring petuk dengan iseng. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu, mungkin pring peto ini bisa berguna di pasar malam, kata Arif kepada dirinya sendiri dengan suara yang lembut. Ketika mereka tiba di pasar malam, Arif dan santri-santri lainnya langsung disambut oleh suara-suara musik dan aroma makanan yang lezat. Mereka semua merasa sangat senang dan bersemangat. Wow, pasar malam ini sangat meriah, kata salah satu santri dengan suara yang lembut. Arif tersenyum dan mengangguk. Ya, memang sangat meriah, kata Arif dengan suara yang lembut. Mari kita cari makanan yang lezat dan menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Arif dan santri-santri lainnya langsung disambut oleh suara-suara musik dan aroma makanan yang lezat ketika mereka tiba di pasar malam. Mereka semua merasa sangat senang dan bersemangat. Setelah berjalan-jalan di sekitar pasar malam, Arif iseng-iseng mengunjungi penjual akik, aksesoris, dan beberapa jimat. Ia penasaran dengan barang-barang yang dijual di sana. Penjual akik dan aksesoris tersebut menawarkan beberapa barang yang menarik, seperti cincin akik, gelang, dan kalung. Arif membeli sebuah cincin akik yang unik dan sebuah gelang yang dapat berubah warna. Penjual jimat tersebut menawarkan beberapa jimat yang dapat membawa keberuntungan dan keselamatan. Arif membeli sebuah jimat yang dapat membawa keberuntungan dalam bidang pendidikan. Setelah membeli beberapa barang, Arif kemudian kembali bergabung dengan santri-santri lainnya. Mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah panggung yang sedang menampilkan pertunjukan musik. Arif dan santri-santri lainnya menikmati pertunjukan musik tersebut dengan sangat senang. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat. Setelah pertunjukan musik selesai, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah kios yang menjual makanan ringan. Arif membeli beberapa makanan ringan, seperti siomay dan bakso, untuk dinikmati bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah menikmati makanan ringan tersebut, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah panggung yang sedang menampilkan pertunjukan sulap. Arif dan santri-santri lainnya menikmati pertunjukan sulap tersebut dengan sangat senang. Pertunjukan sulap tersebut sangat menarik dan membuat Arif dan santri-santri lainnya merasa sangat terhibur. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat.
Setelah pertunjukan sulap selesai, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah kios yang menjual pernak-pernik. Arif membeli beberapa pernak-pernik, seperti kalung dan gelang, untuk dinikmati bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah membeli beberapa pernak-pernik, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah panggung yang sedang menampilkan pertunjukan musik. Arif dan santri-santri lainnya menikmati pertunjukan musik tersebut dengan sangat senang. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat. Arif merasa sangat senang karena telah dapat menikmati pasar malam bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah pertunjukan musik selesai, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah kios yang menjual makanan manis. Arif membeli beberapa makanan manis, seperti kue bolu dan es krim, untuk dinikmati bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah menikmati makanan manis tersebut, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah panggung yang sedang menampilkan pertunjukan sulap. Arif dan santri-santri lainnya menikmati pertunjukan sulap tersebut dengan sangat senang. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat. Arif merasa sangat senang karena telah dapat menikmati pasar malam bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah pertunjukan sulap selesai, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah kios yang menjual pernak-pernik. Arif membeli beberapa pernak-pernik, seperti kalung dan gelang, untuk dinikmati bersama dengan santri-santri lainnya. Setelah membeli beberapa pernak-pernik, mereka semua kemudian berjalan-jalan ke arah sebuah panggung yang sedang menampilkan pertunjukan musik. Arif dan santri-santri lainnya menikmati pertunjukan musik tersebut. Arif dan santri-santri lainnya memutuskan untuk kembali ke pondok. Mereka semua merasa sangat lelah dan lapar setelah berjalan-jalan di pasar malam. Ketika mereka tiba di pondok, Kiai sudah menunggu mereka dengan senyum yang lebar. "Bagaimana, anak-anakku, apakah kalian sudah menikmati pasar malam?" tanya Kiai dengan suara yang lembut. Arif dan santri-santri lainnya mengangguk dan tersenyum. "Ya, Kiai, kami sudah menikmati pasar malam dengan sangat senang," kata Arif dengan suara yang lembut. Kiai tersenyum dan mengangguk. "Saya senang mendengar itu, anak-anakku. Sekarang, mari kita makan malam bersama-sama." Arif dan santri-santri lainnya kemudian makan malam bersama-sama dengan Kiai. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat setelah menikmati pasar malam. Setelah makan malam, Arif dan santri-santri lainnya kemudian kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka semua merasa sangat lelah dan lapar setelah berjalan-jalan di pasar malam. Arif kemudian membuka tasnya dan mengambil pring petu yang telah dibelinya di pasar malam. Ia memandang pring petu dengan sangat kagum dan merasa sangat senang telah membelinya. "Tapi, apa yang harus saya lakukan dengan pring petu ini?" tanya Arif kepada dirinya sendiri dengan suara yang lembut. Arif kemudian memutuskan untuk menyimpan pring petu di tempat yang aman dan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ia merasa sangat senang dan bersemangat setelah membeli pring petu. Dan begitulah, Arif dan santri-santri lainnya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat setelah menikmati pasar malam. Mereka semua merasa sangat bahagia dan bersemangat setelah menikmati pasar malam. Keesokan harinya, Arif dan santri-santri lainnya bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan salat subuh. Setelah salat subuh, mereka semua kemudian sarapan bersama-sama. Setelah sarapan, Kiai memanggil Arif dan santri-santri lainnya ke ruangannya. "Anak-anakku, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat penting," kata Kiai dengan suara yang lembut. Arif dan santri-santri lainnya penasaran tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. "Apa kegiatan yang akan kita lakukan, Kiai?" tanya Arif dengan suara yang lembut. Kiai tersenyum dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan pondok. "Kita akan membersihkan lingkungan pondok agar menjadi lebih bersih dan indah," kata Kiai dengan suara yang lembut. Arif dan santri-santri lainnya mengangguk dan tersenyum. Mereka semua merasa sangat senang dan bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah Kiai memberikan instruksi, Arif dan santri-santri lainnya kemudian mulai melakukan kegiatan membersihkan lingkungan pondok. Mereka semua bekerja sama dan saling membantu untuk membersihkan lingkungan pondok. Arif merasa sangat senang dan bersemangat karena dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ia juga merasa sangat bangga karena dapat bekerja sama dengan santri-santri lainnya. Setelah beberapa jam bekerja,
Arif dan santri-santri lainnya akhirnya selesai membersihkan lingkungan pondok. Mereka semua merasa sangat lelah tapi juga sangat puas karena telah melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kiai kemudian memanggil mereka semua ke ruangannya untuk memberikan pujian dan penghargaan. Anak-anakku, saya sangat bangga dengan kalian semua karena telah melakukan kegiatan yang bermanfaat, kata Kiai dengan suara yang lembut. Hari itu, Kiai memanggil Arif ke ruangannya. Arif merasa penasaran tentang apa yang akan dikatakan oleh Kiai. Ia berjalan ke ruangan Kiai dengan hati yang berdebar. Arif, sudah 5 tahun kamu belum pulang ke rumahmu, kata Kiai dengan suara yang lembut. Sudah saatnya kamu berbaktilah kepada orang tuamu. Mereka pasti sudah merindukanmu. Arif merasa terkejut dan tidak nyaman. Ia tidak ingin meninggalkan pondok dan santri-santri lainnya. Ia merasa bahwa pondok ini adalah rumahnya yang kedua. Tapi, Kiai, saya tidak ingin pulang, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya ingin tetap berada di pondok dan belajar bersama dengan santri-santri lainnya. Kiai tersenyum dan mengangguk. Saya tahu kamu tidak ingin meninggalkan pondok, Arif, kata Kiai dengan suara yang lembut. Tapi, kamu harus ingat bahwa kamu memiliki kewajiban untuk berbaktilah kepada orang tuamu. Mereka telah membesarkanmu dan memberikanmu kesempatan untuk belajar di pondok ini. Arif merasa tidak setuju dengan keputusan Kiai, tapi ia juga tidak ingin menentang Kiai. Ia memutuskan untuk meminta waktu untuk memikirkan keputusan Kiai. Baik, Kiai, kata Arif dengan suara yang lembut. Saya akan memikirkan keputusan Anda, tapi saya mohon waktu untuk memikirkannya. Kiai tersenyum dan mengangguk. Baik, Arif, kata Kiai dengan suara yang lembut. Saya memberikanmu waktu untuk memikirkan keputusan ini. Tapi, ingatlah bahwa kamu harus berbaktilah kepada orang tuamu. Arif kemudian keluar dari ruangan Kiai dan berjalan ke kamarnya. Ia merasa sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin tetap berada di pondok, tapi ia juga tidak ingin menentang Kiai. Setelah beberapa jam berpikir, Arif akhirnya memutuskan untuk menerima keputusan Kiai. Ia akan pulang ke rumahnya dan berbaktilah kepada orang tuanya. Arif kemudian mempersiapkan dirinya untuk pulang. Ia memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas dan berpamitan dengan santri-santri lainnya. Selamat jalan, Arif, kata salah satu santri dengan suara yang lembut. Semoga kamu berhasil dalam perjalananmu. Arif tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian berjalan ke pintu gerbang pondok dan berpamitan dengan Kiai. Selamat jalan, Arif, kata Kiai dengan suara yang lembut. Semoga kamu berhasil dalam perjalananmu dan menjadi anak yang soleh. Hari itu, Arif memutuskan untuk pamitan pulang ke rumahnya. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan pondok dan kembali ke rumahnya. Arif berjalan ke ruangan Kiai untuk berpamitan. Ia merasa sedikit sedih karena harus meninggalkan pondok dan santri-santri lainnya. Kiai, saya ingin berpamitan pulang, kata Arif dengan suara yang lembut. Kiai tersenyum dan mengangguk. Baik, Arif, kata Kiai dengan suara yang lembut. Saya senang kamu telah memutuskan untuk pulang ke rumahmu. Semoga kamu berhasil dalam perjalananmu dan menjadi anak yang soleh. Arif tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian berpamitan dengan Kiai dan berjalan ke kamarnya untuk mengambil tasnya. Setelah mengambil tasnya, Arif berjalan ke ruangan santri-santri lainnya untuk berpamitan. Ia merasa sedikit sedih karena harus meninggalkan teman-temannya. Selamat jalan, Arif, kata salah satu santri dengan suara yang lembut. Semoga kamu berhasil dalam perjalananmu dan menjadi anak yang soleh. Arif tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian berpamitan dengan santri-santri lainnya dan berjalan ke pintu gerbang pondok. Di pintu gerbang pondok, Arif berpamitan dengan penjaga pondok. Selamat jalan, Arif, kata penjaga pondok dengan suara yang lembut. Semoga kamu berhasil dalam perjalananmu dan menjadi anak yang soleh. Arif tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian berjalan keluar dari pondok dan memulai perjalanan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Arif merasa sedikit sedih karena harus meninggalkan pondok dan teman-temannya. Tapi, ia juga merasa senang karena akan kembali ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya. Setelah beberapa jam berjalan, Arif akhirnya tiba di rumahnya. Ia merasa sangat senang karena telah kembali ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya.
Selamat datang, Arif, kata ibunya dengan suara yang lembut. Kami sangat senang kamu telah kembali ke rumah. Arif tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian memeluk ibunya dan ayahnya, dan merasa sangat bahagia karena telah kembali ke rumahnya.